Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, bagi Tuhanlah segala hormat dan kemuliaan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, bagimu pujian. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian kami. Sebab kami tahu kekuatan hadirat-Mu lah yang sanggup menjaga setiap hati kami. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga mendekat pada
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan, mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian baginya, bila sangkakala menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 40, ayat 7 sampai dengan 8, dan ayat 10 sampai dengan 11. Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan dan kurban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku mengabarkan keadilan dalam umat yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan darimu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada umat yang besar. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Gideon Sutrisno. Mari sama-sama kita naikkan pujian terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan pimpin anakmu. Kami butuh pimpinan tangan Tuhan, agar kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan Kau juga memberkati abdi-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan, yaitu di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pada kesempatan hari ini saya memberi tema yaitu hidup yang berlimpah menurut Yohanes 10 ayat 10. Mari kita belajar bersama mengenai teks kita pada hari ini. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ada dua subjek di sana. Yaitu yang pertama adalah pencuri dan yang kedua adalah Yesus. Siapa yang Yesus maksud dengan pencuri di dalam ayat ini? Kalau kita lihat banyak orang berpikir bahwa pencuri ini adalah si setan atau iblis. Tapi apakah benar bahwa yang Yesus maksud dengan pencuri ini adalah setan? Sebelum kita menjawabnya, mari kita melihat konteksnya. Karena perlu di dalam kita mempelajari firman Tuhan, kita juga harus lihat konteksnya terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat di Yohanes 10 ayat 10, saya melihat ada 3 konteks. Yang pertama, seluruh pengajaran tentang gembala yang baik ini merupakan tanggapan langsung terhadap perlakuan buruk orang Farisi. Terhadap orang buta yang Yesus sudah sembuhkan. Yaitu yang terdapat di dalam pasalnya yang ke-9. Tidak ada jeda antara pasal 9 kemudian masuk kepada pasalnya yang ke-10. Yesus beralih langsung dari mengutuk orang Farisi dalam Yohanes 9 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Ini menjadi serangkaian perumpamaan yang membandingkan kepemimpinan Yesus dengan kepemimpinan orang Farisi. Nah, jadi ketika kita melihat konteksnya, pertama, ternyata pencuri itu dapat merujuk kepada orang Farisi. Nah, kita lihat yang kedua. Kita perhatikan ya, ada 3 perumpamaan yang diberikan Yesus dan 2 di antaranya memberikan kontras antara Yesus dan para pemimpin yang gagal. Kemungkinan besar ketiga perumpamaan ini sedang membicarakan kontras yang sama. Yaitu pertama, pencuri yang tidak masuk melalui pintu dan gembala yang masuk melalui pintu. Itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Kedua, pencuri yang membinasakan dan Yesus sang gembala, domba yang menghidupkan. Itu terdapat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yang sebagai nats pembacaan firman pada hari ini. Ketiga, orang-orang upahan yang meninggalkan domba-dombanya pada saat tanda bahaya. Yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12. Jadi,
Kalau kita lihat dalam berdasarkan konteksnya, yang pertama tadi adalah orang Farisi. Nah, siapa pencuri itu? Yang pertama adalah orang Farisi. Yang kedua adalah pemimpin yang gagal. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat dalam perumpamaan ini, hanya satu paragraf pendek di situ, Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa dikatakan semua yang datang sebelum saya adalah pencuri. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan mencuri dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 8 sampai 10. Tidak ada petunjuk bahwa dia telah mengganti topiknya. Jadi tidak ada alasan untuk berpikir bahwa Yesus telah mulai berbicara tentang setan atau iblis. Karena di situ tidak ada konteks di mana Yesus kemudian mengganti konteks atau topiknya. Masih sama dari pasal 9 sampai pasalnya yang ke-10. Nah, jadi konteks keseluruhan memperjelas bahwa pencuri itu merujuk kepada orang Farisi dan pemimpin yang gagal. Kalau kita bisa melihat kembali pada teks yang kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10, kita perhatikan ada 3 kata kerja yang dilakukan oleh sang pencuri ini. Yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hal ini memang sangat-sangat kontras dengan yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Ia sebagai pemberi hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali pada teks Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di sana ada 2 hal yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu di kalimat supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang pertama adalah mempunyai hidup. Berlawanan dengan rancangan si pencuri tentunya, yaitu untuk membunuh dan membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kristus berkata, aku datang di antara manusia supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang untuk mencari domba-domba yang terhilang. Dan memberikan mereka hidup. Apa yang dimaksud dengan memberi hidup pada kalimat ini? Tentu yang dimaksudkan bukan hidup secara hurufiah. Karena firman ini datang kepada orang-orang yang hidup secara jasmani. Untuk apa logikanya Yesus memberikan hidup kepada orang yang memang masih hidup? Begitu. Jadi jelas konteksnya adalah bukan memberi hidup secara hurufiah, secara jasmani begitu. Kehidupan yang dimaksud adalah hidup secara spiritual. Nah, sebagai gembala, Yesus datang mencari domba-dombanya. Ia memberikan nyawanya demi domba-dombanya supaya mereka diselamatkan. Manusia memang hidup secara jasmani. Namun rohani mereka mati. Karena hubungan dengan Tuhan sudah rusak sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Penebusan Kristus menjadi sebuah mujizat bagi manusia. Sebab kehidupan baru yang dikaruniakan Yesus adalah hal yang mustahil untuk dicapai dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, Yesus memberikan hidup bagi kita. Itu yang pertama. Ya. 2 hal yang menarik. Yang kedua adalah di kalimat terakhir, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
ayat ini perlu ditafsirkan, perlu dipelajari dengan tepat, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang yang menderita karena komunitasnya memiliki pemahaman yang salah. Tidak sedikit orang yang sakit, orang yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata atau ekonominya sulit, yang belum ketemu jodoh. Mereka ini dianggap tidak beriman karena mereka menganggap orang-orang yang beriman di dalam Yesus itu diberikan hidup yang berkelimpahan. Di dalam hal materi, kesehatan, jodoh, anak, dan lain sebagainya. Jelas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa ini adalah penafsiran yang sangat-sangat keliru. Sebab konteksnya di sini tidak lagi berbicara atau bukan berbicara tentang materi. Ingat, konteks di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini bukan berbicara tentang materi. Tetapi sedang membicarakan hal spiritual. Bukan sesuatu yang jasmani. Frase yang berkelimpahan sedang menerangkan hidup yang Yesus berikan. Artinya di sini adalah berkelimpahan secara spiritual. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh renungkan dalam pribadi lepas pribadi. Selama ini, apa yang kita kejar dalam kelimpahan diri kita? Apakah kita mengejar kelimpahan dalam sisi materi, ataukah kita mengejar kelimpahan dari sisi spiritualitas kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bisa renungkan masing-masing. Kembali lagi kita lihat di teks ini. Dikatakan supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pernyataan ini memiliki arti, yaitu bagi murid-murid dan umat pada waktu itu. Saya pisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah arti bagi murid-murid pada saat itu, atau umat pada waktu itu. Yesus memberi hidup yang berkelimpahan supaya mereka memiliki hidup yang melimpah dibandingkan kehidupan yang telah hilang karena dirampas oleh dosa. Artinya adalah hidup yang berkualitas. Lebih berkelimpahan daripada orang yang dijanjikan atau hidup yang dijanjikan oleh hukum Musa. Lebih dari hari-hari yang dihabiskan di tanah Kanaan. Lebih melimpah daripada yang dapat diharapkan. Lebih dari yang kita bisa minta atau sanggup bayangkan. Yaitu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah pernyataan tentang supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang kedua adalah bagi kita hari ini. Bahwa dengan hidup yang Yesus berikan, supaya kita akan hidup dengan segala yang baik, karena hidup kita penuh dengan sukacita yang bersumber tentunya daripada Tuhan. Apa yang telah diberikan Yesus membuat hidup kita jauh lebih berkualitas. Itu harusnya dan semestinya. Sebab hidup yang berfokus pada apa yang kekal. Fokus kita adalah kehidupan yang kekal. Bukan berarti di sini saya mengatakan bahwa kita tidak boleh cari uang. Kita tidak boleh kaya. No, bukan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Kalau kita diizinkan Tuhan untuk memiliki semuanya itu, fokus kita tetap Dia. Ini yang dimaksud. Jadi kalau fokus kita tetap Dia, tetap Tuhan, maka apa yang kita terima itu dapat menjadi berkat buat sekeliling kita. Dengan demikian jelas apa yang dilakukan oleh para pencuri dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan kata lain, mereka hanya bisa mendatangkan kematian, bukan kehidupan. Sedangkan yang diberikan oleh Yesus tidak hanya mengaruniakan hidup yang baru, tetapi juga hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkualitas seturut kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap fokus kepada Dia. Menjalankan semua perintah-perintahnya. Niscaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menuntun. Kita bisa tetap menjadi berkat buat orang lain. Amin buat firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami agar kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Memiliki hidup yang berkelimpahan ini adalah memiliki hidup yang berlimpah dalam sisi spiritualitas kami. Ajari kami Tuhan untuk terus menjadi berkat buat orang lain. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap ada di jalur-Mu. Kami menjalankan semua perintah-perintah-Mu. Sehingga kami memperoleh kehidupan yang berlimpah dalam spiritualitas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hidup buat kami. Biarlah hidup itu kami juga bisa berikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan tertanam, bertumbuh subur dalam setiap pribadi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga akan diberi penerus. Itu yang kami
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Segala pujian yang sudah kami nyanyikan bagimu kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga anakmu Pastor Gideon Sutrisno yang sudah Tuhan perkenankan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati anakmu senantiasa. Kiranya apapun yang telah disampaikan, dikabarkan, biarlah dapat diterima oleh kami semua dan boleh menjadi berkat bagi kami di dalam setiap jalan hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati anakmu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, kiranya kami semua yang telah mendengarkan pesan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing dan membawa transformasi di dalam kehidupan kami yang mendengarkan sabda kebenaran-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh pengurus gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati kami masing-masing pribadi. Baik para pastor, para majelis, penatua, diakon, aktivis gereja ini Tuhan, berkati kami. Biarlah kami satu hati untuk terus melayani Tuhan dengan motivasi yang benar sampai akhir hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja. Kiranya Tuhan juga berkati mereka masing-masing pribadi. Di dalam setiap pergumulan mereka hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau maha mendengar untuk menjawab setiap permohonan, seru doa mereka pada hari ini. Yang membutuhkan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang membutuhkan keturunan dalam keluarga mereka juga Tuhan Engkau berikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga mereka yang sudah bekerja, agar pekerjaan mereka makin melimpah lagi untuk menjadi saluran berkat bagi sesama mereka. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, Tuhan berkati studi mereka, masa depan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan melawat dan memberkati, memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, yang ada hari ini di rumah mereka masing-masing, di gereja maupun yang ada di hospital. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, sentuh hati mereka, jamah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan berkuasa atas hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu yang terus mensupport, mendukung kami di dalam berbagai pelayanan secara holistik. Tuhan berkati para pengurus pelayan di dalamnya. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pertumbuhan, perkembangan gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus melawat kami, memberkati kami, memberi arahan petunjuk bagi kami. Untuk terus melakukan tugas penatalan ini yang benar. Dan boleh memuliakan nama Tuhan. Membawa banyak jiwa kepada-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pimpin tuntun kami semuanya. Supaya segala sesuatu yang kami kerjakan bukan untuk pribadi kami, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami dengan cara berbagai persoalan yang muncul dan terjadi di negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan menolong dengan cara-Mu ya Bapa. Baik di dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, agama, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan sanggup untuk memulihkan negeri kami ini. Terima kasih Bapak. Berkati juga pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Tuhan Engkau berkati. Sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menghadirkan shalom Tuhan di negeri ini dan mensejahterakan masyarakat bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 35. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar